Intinya terbuka apa tertutup? Setelah dilakukan uji konsekuensi, terbuka. Terbuka. Kalau terbuka pengertiannya bisa dikasihkan? Dikasih, tetapi masih dengan gradasi-gradasi yang sesuai dengan peraturan KI itu, bahwa kita melakukan memperlihatkan tetapi tidak didokumentasikan atau pemotretan atau salinan. Demikian. Baik Pak, kenapa tanda tangan rektor itu dikecualikan? Kan tanda tangan rektor banyak Pak beredar, nggak perlu Bapak tutup juga di berbagai ini. Saya mau browsing nih, ada nggak tanda tangannya rektor di dalam internetnya? Kenapa dikecualikan Pak? Apa yang menjadi dasar tanda tangan itu dikecualikan? Kan kalau dipalsukan, pemalsunya bisa digugat. Apa yang menjadi dasar? Coba pertimbangan KPU kemudian mengecualikan tanda tangan itu apa? Satu kali pencet aja Pak. Satu kali aja, pencet aja. Sekali lagi. Tes. Ya. Baik, izin Ketua dan anggota Majelis yang mulia yang kami hormati. Jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, bahwa pada dasarnya hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU, PPD KPU, kemudian melahirkan hasil uji konsekuensi berupa keputusan KPU nomor 1075 tentang penetapan informasi berupa dokumen pencalonan presiden dan wakil presiden pemilihan umum berupa salinan ijazah sebagai informasi terbuka. Jadi basicnya hasil uji konsekuensi kemudian menyatakan bahwa informasi terkait dengan ijazah pencalonan terbuka, karena ini kaitan dengan perdebatan pasal 18 ayat 2 yang kemudian huruf B-nya itu terkait dengan pengungkapan terbuka posisi. Semuanya? Iya, terbuka. Semuanya? Terbuka semuanya. Dalam artian KPU kemudian memaknai pasal 18 ayat 2 yang kemudian juga mengharuskan adanya pengecualian atas pengecualian. Meskipun basicnya kalau kita lihat di Undang-Undang KIP, khususnya pasal 17 huruf H angka 5 terkait dengan catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, yang kemudian juga bisa dimaknai ijazah, itu bentuk salah satu dokumen yang dikecualikan. Saya membaca dari hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh KPU. Di situ dikatakan pada diktum kedua bahwa informasi publik terbuka dan dapat diakses oleh publik yang mengandung materi dikecualikan. Berarti 9 poin ini kan dikecualikan, benar kan? Ya kan? Basicnya ya kan? dikecualikan. Maka saya tanya, terbuka semua. Tadi dijawab semua. Kalau terbuka semua berarti tidak ada yang boleh ditutupi. Ternyata kan mengandung materi yang dikecualikan nih. Pertanyaan saya baru bertanya 1 poin nih dari 9 atau 2 poin. Kenapa tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan menjadi informasi yang dikecualikan? Apa yang menjadi pertimbangan? Izin yang mulia. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 17 ayat. Emang ada Pak di Undang-Undang KIP terkait tanda tangan? Bukan, terkait dengan ijazah, dokumen ijazah, catatan riwayat pendidikan, baik itu formal maupun non formal, itu sebagai informasi yang dikecualikan karena menyangkut terkait dengan kapabilitas seseorang pribadi. Tapi kan Bapak harusnya mengacu ke pasal 17, pasal 18, di situ ada dikatakan maka dari negara. itu kemudian kita mengacu pada pasal 18 ayat 2 yang menghasilkan keputusan atau uji konsekuensi ini. Betul. Jadi dokumen ijazah itu kemudian dapat dibuka oleh kepada pemohon informasi dengan catatan kita menggunakan pasal 4 Undang-Undang KIP terkait dengan hak-hak pemohon dalam memperoleh informasi. Ini ya, Bapak mengecualikan satu dokumen ijazah ini Bapak nyatakan terbuka, tapi di situ salah satunya adalah tanda tangan rektor. Maka Bapak harus lakukan kajian. Kenapa tanda tangan rektor informasi yang dikecualikan? Terbuka. Ini terbuka mengandung materi yang dikecualikan. Ya, basicnya terbuka. Iya. Yang kemudian sebelumnya mengandung informasi yang dikecualikan. Nah, sekarang boleh diakses seluruhnya? Boleh diakses seluruhnya. Namun iya, karena pasal 18 ayat 2. Tapi kemudian KPU juga mengasih catatan yang selanjutnya cara untuk memperoleh informasi tersebut itu hanya dapat melihat dan diketahui saja. Kalau terbuka ngapain Bapak lakukan uji konsekuensi, Pak? Uji konsekuensi itu dilakukan untuk informasi yang Bapak nyatakan dikecualikan. Baik, izin yang mulia, uji konsekuensi yang sebelumnya kita lakukan itu atas perintah Majelis KIP yang kemudian memerintahkan kita dalam persidangan untuk melakukan uji konsekuensi yang sebelumnya tidak dilakukan. Seandainya informasi itu Bapak nyatakan dikecualikan, kan sekarang Bapak nyatakan terbuka.
Kalau terbuka nggak perlu diuji, Pak. Yang diuji itu ketika mengandung informasi yang dikecualikan. Jadi saya bingung nih,